Okay, so hello everyone. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang teori gelombang sebelum kita mempelajari lebih lanjut mengenai wireless atau jaringan nirkabel. Oke, sebelum kita mempelajari apa itu gelombang, hal yang pertama harus kita ketahui adalah getaran. Getaran dan gelombang adalah satu kesatuan yang berkesinambungan, sehingga kita harus mengetahui apa itu getaran terlebih dahulu sebelum mengenal lebih jauh tentang gelombang. Ya, jadi getaran adalah gerakan bolak-balik secara periodik yang melalui titik keseimbangan. Nah, contohnya adalah bola ini yang sebelumnya diam di titik B, lalu bergerak ke titik A, lalu balik lagi ke titik B, dan menuju titik C. Lalu setelah dari titik C, menuju ke titik B, dan menuju titik A lagi, lalu terakhir ke titik B hingga selesai. Nah, maka dari itulah yang disebut getaran. Nah, sekarang kita akan membahas gelombang. Gelombang yaitu adalah getaran, dan getaran itu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan bisa berulang, bisa merambat melalui media tertentu, atau bahkan tanpa media. Nah, ada dua gelombang, yaitu adalah gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Gelombang transversal adalah gelombang yang arah getaran dan rambatannya tegak lurus. Sedangkan gelombang longitudinal yaitu gelombang yang getaran dan rambatannya searah. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Untuk yang atas ini adalah gelombang transversal karena dia arah rambatannya tegak lurus. Seperti ini. Dan yang ini adalah gelombang longitudinal karena arah rambatannya sama. Selanjutnya adalah jenis gelombang berdasarkan medium merambatnya. Oke, yang pertama ada gelombang mekanik, yaitu gelombang yang membutuhkan media dalam perambatannya. Nah, contoh gelombang mekanik bisa kita ketahui, yaitu gelombang pada tali, yang kedua gelombang pada tegangan, yang ketiga gelombang pada permukaan air, yang keempat gelombang seismik. Nah, contohnya itu gelombang pada permukaan air seperti air laut, air sungai, itu semua adalah gelombang mekanik. Selanjutnya adalah gelombang elektromagnetik. Berbeda dengan gelombang mekanik, gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media dalam perambatannya. Contoh dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang televisi, gelombang radio, sinar ultraviolet, dan juga infrared. Sinar ultraviolet atau sinar matahari tidak membutuhkan media dalam perambatannya, sehingga kalau mengenai kulit kita pasti langsung terasa terbakar. Selanjutnya, jenis gelombang berdasarkan perambatannya. Yang pertama adalah gelombang berjalan, yang amplitudenya tetap dan merambat tidak terbatas. Yang selanjutnya adalah gelombang stasioner, yang amplitudenya berubah sesuai posisi dan merambat. Selanjutnya adalah komponen gelombang. Yang pertama adalah frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran atau gelombang dalam 1 detik.
Yang kedua, amplitudo. Amplitudo atau simpangan maksimal gelombang dari titik seimbang. Yang keempat adalah panjang gelombang. Panjang gelombang adalah panjang satu siklus pada gelombang. Selanjutnya adalah sifat umum gelombang. Yang pertama, dapat dipantulkan. Yang kedua, mengalami polarisasi. Yang ketiga, merambatkan energi. Yang keempat, dapat mengalami pembiasan. Yang kelima, dapat mengalami dispersi atau pemecahan pada gelombang. Yang keenam adalah dapat bersuperposisi atau interferensi. Yang ketujuh adalah dapat mengalami dispersi atau absorpsi. Nah, di sini adalah frekuensi range pada gelombang. Mulai dari gelombang frekuensi terendah hingga yang tertinggi. Yang terendah contohnya adalah medan magnet, lalu elektrik ulang-alik dan juga medan magnet. Selanjutnya adalah siaran TV dan radio, telepon mudah alih, gelombang mikro dan satelit. Dan selanjutnya adalah cahaya matahari, yaitu boleh dilihat. Nah, untuk yang sebelah sini itu sudah lumayan berat atau sama sekali tidak boleh mengenai tubuh kita atau membahayakan karena dapat merusak sel tubuh kita. Contohnya adalah ultra ungu, sinar X, sumber radioaktif, dan gelombang gamma. Oke, yang terakhir adalah resonansi. Resonansi yaitu ikut bergetarnya suatu benda akibat bergetarnya benda lain yang sefrekuensi atau satu frekuensi. Contohnya adalah kaca yang terkena petir. Jika ada petir, kaca pasti akan bergetar karena adanya getaran dari petir yang menyambar. Nah, maka itu bisa disebut resonansi. Oke, mungkin cukup segitu saja untuk pembahasan pada video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.